Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Ini bagian ini pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan jawabannya. Question and answers. Eh, kita sekarang bahas soal keuangan atau perencanaan keuangan keluarga atau ya cari duit tambahan di apa di sela-sela kuliah di luar negeri ya. Ini masalah masalah mungkin ada tips-tips lain juga sih ya, tips-tips yang lain juga untuk yang membawa keluarga. Ini kita yang bahas yang pertama soal keuangan dulu nih. Keuangan di sini banyak yang tanya kalau di channel saya itu apakah cukup nggak uang beasiswa untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terus pertanyaan yang kedua itu yang ditambah yang selain itu yang terkait dengan itu juga adalah kalau misalkan nggak cukup apa namanya cari tambahannya kayak gimana, biasanya kemana tuh cara atau tips-tips berhemat lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita mulai dengan pertanyaan pertama, cukup nggak uang beasiswa untuk keluarga? Bisa. Bisa Bisa. naon? Bisa kalau masih berdua, masih sendiri. Iya. Kalau Bisa. keluarganya cuma berdua, istri sama suami, artinya cuma dua ya, itu mungkin bisa. Jadi itu kaitannya biasanya yang paling besar itu kan biaya Akomodasi. akomodasi apa Rumah. sewa rumah. Sewa kamar. Karena banyaknya kamar yang disewa atau rumah misalkan kalau satu kamar, dua kamar, tiga kamar itu pengaruhnya berbeda. Misalkan kalau yang di sini ya, satu kamar itu mungkin masih ada yang di bawah 300 gitu ya. Ya rata-ratanya Sakamar. satu kamar. Iya. Atau yang sharing ya sharing satu akomodasi, rumah ada dua ya kamar, itu kita sewa cuma macam. satu kamar, itu mungkin kita bisa cuma bayar 250 atau 300 gitu ya. Tapi Per week ya, kalau itu per week. ya Per week, itu per dolar minggu. ya, dolar per week. Di sini tuhnya per week. Per minggu. Tapi kalau kita udah punya anak, artinya kan kita harus minimal sewa dua kamar ya, rumah yang ada dua kamar gitu. Atau bahkan mungkin kalau anaknya dua, terus laki-laki dan perempuan kan Harus mungkin beda. juga satu itu harus tiga kamar gitu. Nah itu yang bikin pengeluaran paling besar. Nah kalau kasusnya seperti ini, kemungkinan uang beasiswa itu tidak akan cukup kalau kita hanya ber apa bertumpu gitu ya, hanya mengandalkan uang dari beasiswa, pasti tidak akan cukup karena itu mungkin hanya habis atau akan cukup hanya untuk bayar akomodasi, karena beasiswa itu kurang lebih seberapa sih sebulan, kurang lebih sebulan itu nggak mungkin nggak ada yang lebih dari 3.000 lah ya satu bulan itu. Kan PDP dapat family allowance. Iya, mungkin kalau yang LPDP ada pemilih allowance bisa lebih lah. Tapi intinya sih kalaupun ada itu nggak bakalan mepet lah karena kita kan ada pengeluaran lain gitu. Jadi kalau keluarganya lebih dari dua orang itu mestinya sih atau kemungkinan tidak akan cukup. Jadi kita harus apa namanya cari uang tambahan. Nah sekarang mungkin kan kalau kita menyiasati kekurangan uang atau kekurangan dana itu kan jurusnya cuma dua ya, mengurangi pengeluaran dan menambah pemasukan. Nah, yang mungkin yang pertama kita mengurangi dulu pengeluaran ya. Gimana kita bisa menekan pengeluaran sedikit mungkin gitu ya. Tentunya kan biasanya pengeluaran yang paling besar adalah akomodasi. Jadi cari akomodasi yang paling murah. Nah, mungkin konsekuensinya kalau yang murah biasanya agak jauh dari kampus. Mungkin kualitas rumahnya juga bisa jadi nggak seideal yang mahal gitu ya. Tapi kalau biasanya kalau yaitu seperti Indonesia ya, kos-kosan dekat kampus itu biasanya harganya Lebih mahal lebih dibanding mahal jauhan. gitu, agak Tapi bersaing. itu kan ada kemungkinan jauh dari kampus akomodasinya lebih bagus. Ada kemungkinan. Ya, Tapi murah tapi jauh dari kampus. Tapi kemungkinan untuk dapat akomodasi lebih bagus lebih besar. Ya. Nah, kalau dekat kampus ya, kalau tujuannya memang ingin dekat kampus ya pilihannya lebih terbatas kan. Resikonya harganya mahal atau akomodasinya yang kondisinya tidak terlalu bagus gitu kan. ya. Itu mah Nah, itu salah satu trik yang pertama untuk menghemat pengeluaran adalah cari rumah yang lebih murah.
mungkin bisa jadi lebih jauh dari kampus. Tapi kalau PhD biasanya masih make sense karena biasanya kita juga nggak ada kelas kalau di Australia. Biasanya langsung by Kecuali research. yang harus nge-lab tiap Kalau cari kalau yang nge-lab gitu, misalnya memang sih lebih bagus juga bisa lebih dekat ke kampus. Tapi masih bisa lah, masih Bisa bisa karena mengakali. tidak ada kewajiban ikut kelas. Mungkin kita biasanya bimbingan juga kadang-kadang online gitu, kadang-kadang juga. Jadi masih bisa, kita nggak terlalu frequent lah, nggak mesti terlalu sering ke kampus. Nah, itu tips penghematan yang pertama. Tips penghematan kedua adalah belanja. Nah, gimana tuh belanja? Kebutuhan. pertama download lah kalau mama ya. Jadi kan di sini gini, yang umum itu ada 3 supermarket besar. Pertama Woolworth, Woolies, terus Coles, terus Aldi. Itu yang supermarket besar ya, yang besar. Nah, mereka itu masing-masing biasanya punya bukan website ya, bahkan apps gitu loh. Jadi kita cek dulu harga di situ, kita mau beli apa, mau harga apa, dibanding-banding, ngecek di apps. Oh, di sini harganya segini. Wah, sekarang biasanya mereka kan ada promo. Nah, kita jadi member itu bisa tuh, dan itu gratis biasanya. Nggak ada persyaratan harus belanja dulu Bisa berapa. menghemat gitu ya. Nah, nanti kita tuh bisa nambah poin. Nah, itu standar lah gitu ya. Kita jadi member terus ngumpulin poin, nanti bisa ditukar dan lain sebagainya, itu mah standar. Cuma untuk banding-banding harga lah, cek dulu itu di apps-nya. Nah, selain itu untuk kita Biasanya paling murah di mana? paling murah Harganya? Aldi masih jago. Aldi yang paling murah. Aldi, Tapi karena kadang Aldi tuh Aldi tuh nggak nggak lengkap. terlalu lengkap. Jadi produknya karena banyak home brand, dia itu tidak memprioritaskan produk yang bukan bermerek ya. Maksudnya produk-produk yang umum kita tahu atau umum orang konsumsi. Karena Nah, itu mereka home brand. home brand juga. Nah, tiap Coles atau Woolies itu punya home brandnya juga masing-masing. Home Apa brand itu home brand? apa home brand itu? Home brand. Kalau di Indonesia misalkan ada Superindo itu ada produk 365. Kalau di Alfamart itu ada produk yang labelnya Alfamart gitu. Ada. Kalau ini nih kalau misal ya Kalau di Woolly macam-macam. produk- Kalau di Woolly berarti mah merek Woolly. merek Woolly, pokoknya lihatlah ke bawah. biasanya di Aisle-nya itu dari rak itu biasanya di bawah. Pokoknya merek Woolly-nya aja. Ditulis sih di situnya ini produksinya ini produksi Woolies misalkan, atau diimpor. Pokoknya dilihat aja itu yang merek-merek home brand itu biasanya lebih murah. Karena kan kita tidak bayar biaya biaya brand ya. Kita nggak bayar biaya brand, padahal mungkin bisa jadi pabriknya mah sama, cuma yang ini nggak dikasih brand. Misal kalau kue Arnott's gitu kan, sebenarnya sama-sama produk Arnott's, cuma yang ini mah brandnya brand Woolies, dikasih tanda W doang, nggak ada merek Arnott's-nya gitu kan. Itu biasanya bahan tuh kayak sabun kan, sebenarnya shower gel atau sabun itu sama-sama misalkan produknya Dettol misal gitu, tapi karena kita nggak pakai label Dettol kan jadi lebih murah ya, gitulah gitu. Iya. Terus beli ikan ya, kita kan tinggal di Brisbane ya, ceklah di fish market tuh biasanya banyak ikan. Bagi para penggemar ikan, jangan mengharapkan semua ikannya fresh, kita juga harus cari ikan-ikan yang frozen ya, ikan-ikan frozen tuh. Terus karena kita itu umatnya banyak ya di rumah, nggak banyak ya, anak 3 ya, lumayan lah, dan banyak makan juga, jadi kita kalau belanja itu beli bulk banyak gitu, belinya itu lebih murah. Kalau misalkan kita beli sabun yang ukurannya 1 liter, atau misalkan gula ukuran 3 kilo, itu kan harganya lebih murah dibanding kita beli yang sekilo. Itu masih umum ya yang kayak gitu. Sayuran, jadi biasanya suka ada fresh market. fresh Nah, market atau itu farmers lebih market. atau farmer market itu lebih murah dibanding kita beli di swalayan. Tapi fresh marketnya ada yang di sini biasanya fresh market atau farmers market itu ada yang permanen kayak UN gitu kan. Ada yang permanen, dia punya toko besar, terus setiap hari menyediakan sayuran. Pokoknya di toko. Ada yang insidental, kalau di kita itu kebetulan kita tinggal di yang ada namanya Global Food Market. Nah, bisa ada kan videonya ya sebelumnya. Nah, itu insidental, seminggu sekali dia buka. Nah, untuk kita sih yang orang-orang Hari Minggu Asia gitu. Tenggara mencari sayuran-sayuran aneh-aneh, dari mulai tomat hijau terus daun kelor yang kayak gitu-gitu, itu bisa tuh menemukan di situ gitu. Kalau yang sebenarnya itu kan insidental ya. Kalau yang lokasinya tetap
kalau di daerah kalau di Brisbane area kan di Inala ya, pasar Inala itu untuk orang-orang Asia Tenggara lumayan inilah apa, Jadi surga. carilah pasar lokal Pasar-pasar lokal. yang apa biasanya harganya lebih murah ya, terutama harganya untuk lebih produk-produk. murah. Tapi Inala terakhir ngobrol katanya kan mulai mahal. Tapi ya itu sebenarnya kan mahal murah tergantung keputusan masing-masing ya, itu mematok harga murah seberapa, mahal seberapa. Cuma ya triknya itu Mungkin ya itu farmers market tuh kemungkinan dia lebih murah, kemungkinan tidak selalu. Yang kedua sebetulnya ada banyak bahan yang nggak ada di supermarket tapi ada di situ. Oh, terus ini. Jadi kalau di farmers market kenapa dia bisa lebih murah? Karena dia itu odd bunch. Kalau di Woolies itu ada namanya odd bunch. Jadi bahan apa, sayuran-sayuran yang tidak sempurna bentuknya. Misalkan kan kalau supermarket itu punya standar penampilan sayur dan buah tertentu ya. Misalkan apel itu kan kalau misalnya merah harus merah bener ya. Pokoknya kalau cacat sedikit, misalkan bentuknya tidak sempurna atau penyok, itu kan biasanya dibuang ya kalau di barat. Nah, mereka itu untuk menyelamatkan itu mengurangi sampah konsumsi, sampah kayak food waste ya. Jadi ada namanya odd bunch kalau di Woolies itu. Nah itu misalkan yang wortel yang bercabang bentuknya aneh ya, tapi mereka masih wortel ya. Kalau kita masih bisa dimakan cuma bentuknya itu tidak bentuk wortel. Terus kalau apel yang bentuknya tidak bulat sempurna. Alpukat gitu, ada yang hitam dikit, tapi sebenarnya dalamnya masih bagus. Nah intinya yang dijual dengan harga diskon. Nah itu harganya lebih murah. Nah biasanya yang di farmer market itu yang begitu. Bukan berarti semuanya, cuma bukan buangan barang reject tapi masih bisa dipakai. Tidak se-reject itu juga, cuma ya tidak sesempurna di standar supermarket gitu. Jadi di tengah-tengah lah gitu. Masih inilah. Itu masih bagus-bagus sih kalau menurut standar kita mah ya, masih bagus ya. Kita belanja di mamang sayur gitu kan, tukang sayur masih bagus sebenarnya kalau menurut kita. Malah aneh kenapa itu masih harus dibuang gitu, padahal masih bagus ya. Itu bisa menghemat itu bisa menghemat. Apalagi di Coles tuh produknya imperfect ya istilahnya tuh, jadi dikasih nama produknya ini aku odd bunch gitu, pokoknya lucu-lucu lah. Nah itu belanja kayak gitu. Terus apa ya, dagingan biasanya itu kan di tiap supermarket ada yang pada mengkhawatirkan halal corner. Kalau ada halal corner, kalau enggak juga cari di Bacer Halal, terus kita belinya bulk banyak langsung gitu. Makanya di sini tuh budaya membekukan makanan ya termasuk tinggi gitu. Kalau mau sih itu mah masing-masing lah, nanti bahas. Ada satu lagi nih trik kalau mau berhemat itu adalah timing belanja. Oh ya, timing belanja. Ya ini kita sebetulnya baru tahu kita kemarin. Baru tahu. Gitu. Jadi biasanya kalau belanja di akhir pekan, Sabtu Minggu, Senin, gitu. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu harganya lebih mahal. Makanya kalau belanja bagusnya Selasa, Rabu, Kamis. Nah itu pengaruhnya apa? Biasanya kalau di Coles atau di Woolies itu kan yang lagi diskon itu ada warna kuning, jadi dikasih label, oh ini lagi turun harganya. Biasanya hari biasa Selasa sampai Kamis itu banyak yang kuning, banyak yang pokoknya mereka tuh mungkin ya, tapi nggak tahu mereka tuh ingin menghabiskan stok-stok atau display yang dia display itu di weekend gitu. Jadi di keluar ya, jadi lebih murah intinya mah. Walaupun mereka restock tiap hari sih ya, tapi banyak stok yang dilelang tuh di Selasa, Rabu, Kamis. Kerasa sih awalnya saya juga nggak tahu ya, kita juga nggak tahu, dikasih tahu teman. Kerasa belanja hari Selasa, Selasa, Rabu, Kamis, pas belanja di selain hari itu, lumayan bedanya itu. Ya lumayan. Ya sebetulnya memanfaatkan strategi marketingnya para supermarket itu. Jadi mereka biasanya untuk meng-attract atau mengundang pembeli di hari biasa, di hari weekday ya, Selasa sampai Kamis mereka nurunin harga tuh. Tapi di weekend karena memang orang biasanya belanja pas waktu itu, harganya dikasih normal gitu. Memang kekurangannya itu kalau weekend karena semua belanja keluar untuk belanja ya. Memang displaynya full, banyak warung stoknya full, di display pokoknya bagus lah gitu ya, banyak gitu stoknya.
Nah, kayak biasanya Selasa Rabu Kamis mah rada-rada Ya, kosong-kosong. nggak belum di restock lagi. Ya, corencang maksudnya. Oke. Oke nih kita masuk ke yang ketiga nih. Bagaimana untuk menambah penghasilan? Nambah Nah, penghasilan. Sok Bapak menambah penghasilan itu penghasilannya. sebetulnya begini. Ini kita kalau yang mahasiswa ya, itu kesempatannya ada dua, yang formal atau yang official di kampus atau yang non official di kampus. Ada yang casual istilahnya ya. Jadi kalau di kampus sebetulnya teman-teman atau kita bisa, terutama kalau sudah konfirmasi ya, sudah tahun pertama, udah seminar proposal lah kurang lebih kalau di kampus ya. Itu kita bisa apply, apakah itu jadi marker ya, jadi pokoknya tukang meriksa ujian, meriksa soal gitu ya. Jadi marker, nanti kita harus approach ke dosen-dosen, biasanya dosen Indonesia yang ngajar di sini ataupun pembimbing kita gitu ya. Pokoknya dosen-dosen yang mengampu mata kuliah, mereka pasti harus melakukan marking ya, menilai tugas. Itu mereka pasti akan butuh bantuan. Nah, kita bisa minta kerjaan untuk marking gitu. Itu lumayan lah gitu ya. Apa namanya, selain kerjaan, nambah penghasilan juga kita nambah pengalaman untuk tahu sistem di sini seperti apa. Yang keduanya sebetulnya bisa juga jadi tutor. Nah, sebetulnya saya belum punya pengalaman jadi tutor ya. Jadi kita jadi asisten dosen, ikut ngajar gitu. Itu biasanya juga setelah konfirmasi. Kalau yang PSD ya. Nah, itu kita ya ngampu kelas gitu ya, kita menyampaikan di dalam kelas, tapi itu biasanya seleksinya mungkin harus tahu, harus punya koneksi atau harus bisa apply ke dosen yang punya mata kuliah. Nah, kebetulan di center saya tuh nggak ada profesornya, karena di sini nggak semua profesor punya kelas ya. Ada yang akademis itu fokus di riset aja, ada yang dia riset sambil ngajar, ada yang ngajar lebih banyak ngajar daripada riset dan segala macam, ada yang fokus di administrasi gitu. Jadi ya itu harus cari peluang. Tapi pasti di tiap kampus ada lowongan ngajar, riset assistant, teaching assistant. Nah, ini yang di kampus kan. Nah, di kampus tuh kadang-kadang juga ada posisi-posisi, kalau di sini biasanya kayak perwakilan BEM di kampus itu kita bisa apply juga, katanya dapat duit juga. Jadi tapi saya belum pernah punya pengalaman itu, tapi ada temen yang dia jadi perwakilan mahasiswa internasional gitu ya, dan itu digaji sama kampus, jadi dia mewakili aspirasi gitu. Jadi kayak semacam BEM-nya tapi mewakili di rapat-rapat kampus. Itu ada cleaning. Nah, itu yang ini kan yang di kampus. Itu di Griffith pernah. Nah, di kampus itu yang bersifat akademik, ada juga sebetulnya Yang non yang non akademik. Biasanya ada buka lowongan untuk jaga kolam renang, jaga gym, jaga perpus gitu, jaga apa? Cleaning. Ya, cleaning kampus. Tapi itu biasanya tergantung kampusnya, karena cleaning itu biasanya kalau di kampus saya udah ada subkontrak, jadi ada lembaganya yang ini gitu, yang apa. Dan biasanya sebetulnya di sini itu kampus-kampus juga menyediakan website untuk sharing lowongan pekerjaan. Jadi biasanya di tiap kampus ada job search sendiri, yang di Griffith itu misalkan di kampus saya itu ada. Jadi kita bisa masuk ke situ, ini lowongan ada di mana aja gitu ya. Tapi biasanya bersaing gitu. Nah, itu yang di kampus biasanya ya harus ada seleksi atau kita punya approach ke fakultas. Nah, ini yang official. Ada yang casual atau yang non official. Biasanya kita cari kerjaan di luar kampus. Nah, kalau yang sekarang yang paling banyak biasanya apa? Uber Eats, itu delivery Uber Eats, ada DoorDash, ada apa namanya, ada Didi atau Menulog dan segala macam. Ini saya share di sini ya. Kalau ada yang mau referensi, saya punya link referensi Uber Eats dan DoorDash, nanti teman-teman bisa masuk ke situ. Itu lumayan lah, bisa dapat kurang lebih kalau di sini DoorDash atau Uber itu bisa dapat 20 sampai 25 sampai 30 lah per jam gitu. Kalau kita delivery saya GoFood gitu ya. Itu sebetulnya paling mudah karena bisa kapan saja, fleksibel, dan ya tergantung kita punya waktu kapan, itu bisa kita masuk ke situ. pakai mobil, pakai sepeda. Nah, itu bisa pakai mobil, bisa pakai sepeda. Atau bisa pakai motor juga bisa, tapi biasanya sih banyak kan di sini kan pakai mobil ya. Nah, itu. Nah, selain itu juga kita bisa kerja sampingan tuh apa biasanya yang paling banyak? Cleaning job gitu. Jadi bersihin sekolah, bersihin kantor, atau bersihin rumah orang.
itu juga ya kita juga punya pengalaman gitu loh ya, bisa seperti itu biasanya ya lowongannya atau peluangnya person dari person ke person, atau kita bisa apply melalui Seek gitu ya, atau ada aplikasi juga untuk job seeker gitu, Seek atau Indeed. seek.co.id atau .co.id .com .co.au gitu, com.au. .com.au ya. Nah itu di situ tuh kita bisa masuk ke situ. Kalau Tapi ya itu ya itulah namanya perjuangan kalau udah bawa keluarga, mau nggak mau kita harus cari penghasilan gitu, tambahan. Biasanya ini bagian ini tuh jarang di-share karena ya mungkin bagi sebagian orang itu nggak pede ya untuk share-share seperti itu. Tapi menurut saya ini ya fakta yang harus diterima buat teman-teman yang kuliah ke luar negeri. Beasiswa kita mungkin gaya punya dapat beasiswa, tapi sebetulnya pada kenyataannya kalau bawa keluarga tidak selalu bisa mencukupi biaya kehidupan sehari-hari, sehingga mau nggak mau kita harus cari tambahan, dan tambahannya ya yang tadi itu yang saya sampaikan, bisa jadi di kampus ya, yang mungkin itu menambah pengalaman kerja profesional, tapi juga yang casual, yang biasanya yang kedua ini yang casual itu lebih banyak peluangnya, lebih cepat dapat duitnya, lebih mudah artinya karena apa namanya peluangnya banyak gitu ya. Tapi ya mungkin nggak terlalu keren lah gitu ya. Tapi ya cukup gitu kalau kita mau, itu ya sebagai alternatif itu bisa untuk mencukupi lah di konversi ke kebutuhan rupiah keluarga. apalagi. Iya, gitu. Apalagi ya kira-kira kalau untuk berhemat dan nambah keuangan? Nambah keuangan ya menambah pemasukan, mengurangi pengeluaran, udah itu. Ya udah, itu aja sih. Udah. Jadi itu mungkin pengalaman-pengalaman kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang membawa keluarga. Ya, memang gitu ya. Cerita-cerita yang ada beredar di internet tidak seindah Kenyataan. pada kenyataannya. Kadang-kadang orang hanya share hal-hal yang baik, hal yang menyenangkan saat jalan-jalan, tapi saat pekerjaan itu nggak di-share. Tapi ini mudah-mudahan nambah pengalaman, nambah inilah perspektif buat teman-teman yang membawa keluarga. Semoga bermanfaat. Itu dulu. Sampai ketemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.